Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Aisar Tafasir di Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama dengan Bani Israel. Terakhir kemarin sampai ayat berapa? Sekarang munasabah. Lima puluh 54 selesai. Kita masih di syarhul kalimat. Oh, sudah masuk di situ. Tidak ada yang tersisa kemarin. Kita kembali ulang sedikit dalam syarhul kalimat. Ayat yang ke-55, berkata penulis rahimahullahu ta'ala dalam syarhul kalimat ayat ke-55, narallaha jahratan. Jadi ini ucapan Bani Israel, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ketika Bani Israel berkata, ya Musa lan nu'mina lak, kami tidak akan beriman kepadamu hatta sampai narallaha jahratan. Kata penulis narahu ayanan, sampai kami melihatnya ayanan, di depan mata. As-sa'iqah narun muharriqatun kallati takunu ma'as sahabi wal amtari wal ru'udi. Dia adalah api yang membakar, ibaratnya petir menyambar, yang dia itu ada bersama dengan kadang awan dan hujan dan ar-ra', guntur. Kemudian
di ayat yang ke-56, ba'atsnakum ahyainakum, kami hidupkan kalian ba'da mautikum, setelah kalian mati. Dan ini diantara uqubah yang diberikan kepada Bani Israel ketika mereka tidak membenarkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dimatikan. Dan ini akan berlalu bersama kita dalam surah Al-Baqarah 5 tempat, 5 ayat disebutkan orang-orang yang dimatikan kemudian dihidupkan kembali. Al-Ghamam di ayat yang ke-57, wa dhallalna 'alaikumul ghamama ila akhirih. Al-Ghamam sahabun raqiqun abyadun, dia adalah awan yang tipis yang putih. Al-manna was-salwa, al-mannu maddatun lazjatun hulwatun kal asal. Al-mannu ini makanan yang manis rasanya seperti madu. Ada sebagian ahli tafsir menyebutkan, dan ini kebanyakannya, bahwa al-mannu itu dia adalah kata umum mencakup semua makanan yang diperoleh dengan bighairi ta'ab, tanpa ada kesusahan mendapatkannya, dan dia rasanya manis. Jadi dia kalimat umum, masuk padanya semua makanan yang sangat mudah diperoleh. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir misalnya zanjabil, dia rasanya lezat. Jadi semua yang mudah didapatkan tanpa ada kesusahan di dalam mendapatkannya, itu al-mannu. Was-salwa, dan ini diantara nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Was-salwa ta'irun yuqalu lahu as-summani. As-salwa itu jenis burung. Di sini yuqalu lahu, dia dikatakan namanya as-summani. Dalam terjemahan disebutkan burung puyuh, yang jenis burung yang kecil, dan disebutkan bahwa inilah burung yang paling lezat rasanya. At-thayyibat al-halal. Al-munasabah wa makna al-ayat. Lamma ذكر الله تعالى اليهود بما أنعم على أسلافهم مطالبا إياهم بشكرها فيؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم ذكرهم هنا ببعض ذنوب أسلافهم liyatta'izu fayu'minu, fadhakkarahum bihadithati ittikhadihimul ijl ilahan wa ibadatihim lahu. Tatkala dzakkarallahu ta'ala, Allah mengingatkan al-yahuda, orang-orang Yahudi, bima an'ama ala aslafihim, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala
berikan begitu banyak nikmat ala aslafihim kepada pendahulu-pendahulu mereka. Jadi kan ayat-ayat sebelumnya disebutkan berbagai macam jenis nikmat. Wa id najjaynakum min ali fir'aun wa id faraqna bikumul bahr, dan banyak nikmat. Tatkala disebutkan semua itu dari nikmat yang telah diberikan kepada pendahulu-pendahulu mereka, mutaliban iyahum bisyukriha, diinginkan kepada mereka bisyukriha, untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Fayu'minu bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dia diminta supaya mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kesyukuran. Jadi diingatkan nikmat tersebut supaya mereka mensyukurinya dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala diingatkan semua itu, dzakarahum huna. Sekarang diingatkan lagi mereka, yakni orang-orang Yahudi. Huna di sini. Diingatkan sebahagian dosa yang telah diperbuat oleh biba'di dunubi aslafihim, diperbuat oleh pendahulu-pendahulu mereka. Tidak membenarkan Nabi Musa, apa tujuannya? Liyatta'idu, supaya mereka bisa mengambil pelajaran. Fayu'minu, kemudian dia pun beriman. Jadi itu yang diinginkan. Disebutkan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh pendahulu mereka. Fadzakirhum bihadisati istikhadihimul ijl ilahan wa ibadatihim lahu. Diingatkan dosanya pendahulu mereka, bihadisah, dengan kejadian ketika mereka mengambil al-ijl, sapi, anak sapi yang dibuat dari emas, dia jadikan ilahan, sembahan, dan beribadah kepadanya. Diingatkan. Wa id wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadtumul ijl min ba'dihi. Diingatkan hal itu. Wa dzalika ba'da najatihim min ali fir'aun, dan hal itu terjadi setelah selamatnya mereka dari Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya. Wa dhihabi Musa limunajatillahi ta'ala, dan setelah Nabi Musa pergi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa id wa'adna Musa 40 lailah wa tarkuhu Harun khalifatan lahu fihim. Nabi Musa pergi, dia tinggalkan Harun, saudaranya alaihi salatu wassalam, sebagai pengganti untuknya, untuk Nabi Musa, fihim, pada Bani Israel. Fasana as-Samiri lahum ijlan min dahabin wa qala lahum hadha ilahukum wa ilahu Musa fa'buduhu. Maka ketika Nabi Musa pergi, maka As-Samiri itu membuat untuk Bani Israel ijlan, patung dari dalam bentuk anak sapi dari emas. Kemudian dia berkata kepada Bani Israel, inilah sembahan kalian, inilah ilah kalian dan sembahan Musa. Fa'buduhu, maka sembahlah sapi tersebut. Ini ucapannya, ini ajakan Samiri kepada Bani Israel. Fa'ata'uhu aktsaruhum wa 'abbadul ijla fakanu murtaddina bidzalik.
maka kebanyakan mereka pun taat kepada Samiri, dan mereka menyembah al-ijil, anak sapi tersebut. Fakanu, maka menjadilah mereka, yakni Bani Israel, murtaddina bidzalika, murtad dengan disebabkan hal tersebut. Jadi murtad, keluar dari Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini diingatkan mereka. Faja'alallahu taubatahum min riddatihim ayyaqtula man lam ya'budil ajal al-ijil man abbadahu faqatalu minhum 70,000. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan taubatnya mereka, miriddatihim, dari murtadnya mereka ini. Bagaimana bentuk taubatnya? Ayyaqtula man lam ya'budul ijl. Ini yang dipilih oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yang tidak ikut menyembah, yang tidak ikut beribadah kepada al-ijil, anak sapi buatan itu membunuh man abbadahu, orang-orang yang beribadah kepada al-ijil. Jadi itu bentuk tobatnya. Makanya nanti hidayatul ayat ada nanti sisi pendalilan di situ tentang syariat membunuh orang-orang yang murtad. Jadi sini kan disebutkan tadi, mereka murtad dari agamanya disebabkan beribadah kepada al-ijil. Di sini juga pelajaran bahawa kesyirikan itu, perbuatan kesyirikan itu sebab seseorang keluar dari agama. Jadi jadikan tobatnya yang tidak ikut menyembah anak sapi, itu yang membunuh, yang menyembah anak sapi. Faqatalu minhum 70,000. Maka mereka pun membunuh dari mereka sekitar 70,000 orang. Fakana dzalika taubatuhum, maka itulah taubat mereka. Fataballahu alaihim innahu huwat tawwabur rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Maha menerima taubat, Ar-Rahim. Jadi ini diingatkan kepada orang-orang Yahudi, dosa pendahulu mereka. Kemudian diingatkan lagi yang lain, kama dzakkarhum bihadisatin ukhra wa hiya annahu lamma 'abbadul ijl wa kanat riddatun ikhtaru Musa bi amrillahi ta'ala minhum 70 rajulan min khiyarihim mimman lam yatawarratu fi jarimati ibadatil ijl. Sebagaimana juga diingatkan mereka dengan kejadian ukhra. Apa itu? Wahia, kejadiannya, annahu lamma abadul ijl, tatkala mereka telah menyembah al-ijl, anak sapi dari emas buatan patung, wa kanat riddah, dan itu adalah riddah, murtadnya mereka. Ikhtaru Musa bi amrillahi ta'ala, maka Musa memilih dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, minhum, dari mereka, dari Bani Israel ini, 70 rajulan min khiyarihim, 70 laki-laki dari orang-orang pilihan mereka, mimman lam yatawarratu, dari orang-orang yang tidak ikut terlibat fi jarimati ibadatil ijil, pada dosa menyembah
anak sapi. Dan ini bisa dilihat dalam surah Al-A'raf tentang kisah ini, bagaimana Nabi Musa memilih 70 laki-laki dari kaumnya. Wa dhahaba bihim ila Jabal Tur. Maka Nabi Musa pergi bersama mereka, bersama 70 orang ini ke Bukit Tur. Liya'tadiru ila rabbihim subhanahu wa ta'ala min ibadati ikhwanihimul ijil. Tujuannya mereka ingin meminta uzur kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari perbuatan sebahagian saudara mereka menyembah anak sapi dari emas. Falamma wasalu, tatkala Nabi Musa dan 70 orang ini telah sampai ke Bukit Tur, qalu li Musa, ayat 70 ini berkata kepada Musa, utlub lana rabbaka ayyusmi'ana kalamahu fa asma'ahum qawlahu inni anallahu la ilaha illa ana akhrajtukum min ardi Misr biyadin syadidah fa'buduni wa la ta'budu ghairi. Jadi ketika telah sampai di tempat tujuan, mereka berkata kepada Musa, mintalah untuk kami kepada Rabb-Mu. Jadi mereka suruh Nabi Musa minta kepada Allah supaya Allah memperdengarkan ucapannya, bicaranya kepada kami. Maka Allah perdengarkan hal tersebut. Allah berkata, inni anallah, sungguhnya saya adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali saya. Saya keluarkan kalian dari negeri Mesir biyadin syadidah, dengan tangan yang sangat kuat. Fa'buduni, maka sembahlah saya, wala ta'budu ghairi, dan janganlah menyembah selainku. Walamma a'lamahum Musa bi anna Allah Ta'ala ja'ala taubatahum biqatlihim anfusahum qalu. Maka tatkala Nabi Musa, ini sebagian dosa mereka, mengajarkan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan taubatnya mereka dengan membunuh diri-diri mereka. Jadi kan setelah kejadian penyembah anak sapi, 70 orang dibawa oleh Nabi Musa untuk meminta uzur. Maka diberi uzur taubatnya, ini membunuh jiwanya. Tatkala Nabi Musa menyampaikan hal tersebut, qalu, mereka berkata, lan nu'mina laka, saya tidak akan beriman kepadamu wahai Musa. Lihat, ini dosanya, tidak membenarkan Nabi Musa. Ai lan nutabi'aka ala qaulika fima dzakarta min taubatina biqatli ba'dina ba'dun hatta narallaha jahra. Kami tidak akan mengikutimu wahai Musa. La nutabi'uka, kami tidak akan mengikutimu atas apa yang kamu ucapkan. Fima dzakarta, pada apa yang kamu ucapkan, min taubatina, dari taubatnya kami, yaitu dengan membunuh sebagian kami, sebagian yang lainnya. Kami tidak akan mengikutimu, kami tidak akan membenarkan kamu, hatta narullaha jahra, sampai kami melihat
Allah Subhanahu wa taala di depan mata, jahra, ayanan. Wa kana hada minhum damban aziman litakdzibihim rasulihim faghadiballahu alaihim. Maka menjadilah hal ini dari mereka, dari Bani Israel ini, damban azima, dosa yang sangat besar, karena mereka mendustakan, litakdzibihim, karena pendustaan mereka terhadap rasul-rasul mereka. Faghadiballahu alaihim, maka Allah murka kepada mereka. Fa'anzala alaihim sa'iqah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas mereka sa'iqah, an-narul muharriqah, api yang menyambar, membakar. Fa'ahlakathum famatu, maka mereka pun hancur binasa, dan mereka famatu, mereka meninggal, wahidan wahum yanzurun, satu persatu dalam keadaan mereka melihat. Sebutkan oleh sebagian tafsir, mereka melihat satu dengan yang lainnya, meninggal satu persatu. Summa ahyahum, kemudian setelah itu ahyahum, Allah hidupkan mereka. Summa ahyahum ta'ala ba'da yaumin wa lailah, Allah hidupkan mereka setelah berlalu sehari semalam. Apa tujuannya? Wadzalika liyashkuruhu, yang demikian itu supaya mereka mau bersyukur kepada Allah, bi ibadatihi wahdahu duna siwahu, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Kama dzakarahum bi ni'matin ukhra, sebagaimana juga di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka dengan nikmat yang lainnya. Ya, setelah disebutkan nikmat, disebutkan dosanya, disebutkan lagi nikmat. Wahia, apa nikmat yang lain? Wahia ikramuhu lahum wa in'amuhu alaihim bitadlilil ghamami alaihim. Apa bentuk nikmatnya untuk mereka? Pemuliaan untuk mereka dan nikmat atas mereka dengan naungan awan atas mereka. Jadi awan senantiasa menaungi mereka. Jadi ini nanti disebutkan di penulis. Wa inzalil manni was salwa, dan diturunkan kepada mereka al-man was salwa, jenis makanan yang sangat lezat untuk mereka. Ayyama hadisati tihi fi sahra'i Saina, pada hari-hari kejadian at-tih fi sahra' Saina, pada padang Saina, nama tempat. Jadi kejadian at-tih itu al-mihnah. Kita selesaikan baru disebutkan sedikit. Wa fi qaulihi ta'ala, dan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma dzalamnahum, dan tidaklah kami menzalimi mereka. Ini wa ma dzalamnahum itu dalam surah Al-A'raf. Kalau dalam surah Al-Baqarah, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Wa ma zalamuna dalam surah Al-Baqarah. Ini kalau kalimat wa ma zalamnahum itu dalam surah Al-A'raf. Tidaklah mereka, atau wa ma zalamnahum, tidaklah kami menzalimi mereka. Kalau dalam surah Al-Baqarah, wa ma zalamuna, mereka itu tidak berbuat zalim kepada kami. Artinya bagaimanapun apa yang mereka perbuat itu tidak akan memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Mereka berbuat kejelekan itu tidak memberi mudarat kepada Allah, mereka berbuat kebaikan juga tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah. Seluruhnya kembali kepada diri-diri mereka.
Wa ma zalamnahum, tidaklah kami menzalimi mereka. Isyaratun ila anna mihnata tihi kanat uqubatan lahum ala tarkihimul jihad wa jur'atihim ala nabiyihim id qalu lahu fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Ini adalah isyarat kepada mihnah, ujian atau ukubah at-tih, kejadian at-tih. Nanti kita sebutkan bahawa kejadian at-tih itu adalah ukubah, bentuk adab bagi mereka ketika meninggalkan jihad, dan dosa mereka, keberanian mereka, jur'ah, keterlaluan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ketika Bani Israel berkata, fadhhab anta wa rabbuka. Ini disebutkan kalau ayat ini dalam surah Al-Maidah. Pergilah kamu wahai Musa, wa rabbuka, dan Rabbmu, faqatila, maka berperanglah kalian berdua. Inna hahuna qaidun, sungguhnya kami tinggal di sini, tidak mau ikut berperang. Wa ma dhalamahum fi mihnatitih, kami tidak menzalimi mereka pada mihna at-tih, walakin kanu anfusahum, walakin kanu humuz zalimina li anfusihim, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka. Jadi ini bisa dilihat dalam surah At-Taubah, surah Al-Maidah, kejadian at-tih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk menyuruh Bani Israel masuk ke negeri Baitul Maqdis, Palestina, disuruh masuk. Ketika itu di dalamnya ada penguasa yang jabbarin, penguasa yang kejam, mempunyai pasukan. Diperintah masuk, mereka tidak mau. Mereka mengatakan, ya, di dalamnya ada penguasa yang melampaui batas. Diingatkan untuk masuk, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan kalian, Allah akan menolong kalian. Tapi mereka tidak mau masuk. Bahkan mengatakan kepada Nabi Musa tadi, fadhhab anta wa rabbuka, kamu saja yang pergi dengan Rabb. Maka apa kejadiannya? Sebagai ukubah bagi mereka, mereka berjalan selama 40 tahun mengelilingi Baitul Maqdis, tidak bisa masuk ke negeri tersebut selama 40 tahun, berjalan di waktu siang sepanjang hari, tapi tidak menemukan jalan untuk masuk ke negeri tersebut. Malamnya istirahat, besoknya berjalan lagi selama 40 tahun. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard, 40 tahun. Itu diingatkan mereka. Tetapi bersamaan dengan itu, 40 tahun berjalan kan, perbekalannya semua habis. Bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada mereka. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, ini kejadiannya. Jadi di waktu siang ketika berjalan di padang pasir yang luas, Allah tetap awan menaungi mereka. Disebutkan sebagian ahli tafsir, al-manna was salwa itu turun di antara terbit fajar sampai terbitnya matahari. Jadi dia persiapkan makanan untuk satu hari. Untuk waktu siangnya, karena malamnya akan istirahat. Kalau ada yang menyimpan makanan lebih untuk satu hari, maka makanan itu akan rusak. Jadi hanya untuk satu hari. Al-manna was salwa. Terus 40 tahun berjalan, tidak menemukan jalan untuk masuk ke
negeri tersebut, ukubah ya, untuk mereka. Ini diingatkan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Ini kejadian At-Tih. Sebagai ukubah bagi mereka. Hidayatul ayat. Ibadatul mu'min ghairallahi wa huwa ya'lamu annaha ibadatul li ghairillahi ta'ala tu'tabaru riddatun minhu wa syirkan. Ibadah seorang mukmin kepada selain Allah dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah ibadah kepada selain Allah Ta'ala, tu'tabaru, dianggap sebagai riddatun minhu, sebagai perbuatan murtad, wasyirkan, dan kesyirikan. Jadi ketika seorang mukmin beribadah kepada selain Allah dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah ibadah kepada selain Allah, maka itu riddah, murtad. Ini yang pertama, sebagaimana perbuatan Bani Israel. Yang kedua, masyru'iyatu qitalil murtaddina. Wa fil hadis man baddala dinahu faqtuluhu walakin ba'da istitabatihi. Disyariatkannya membunuh orang-orang yang murtad. Wa fil hadis, dan dalam hadis, siapa yang membaddala dinahu, siapa yang menukar agamanya, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Walakin, akan tetapi, ba'da istitabatihi, setelah diminta tobatnya. Yang ketiga, illatul hayati kulliha syukrullahi ta'ala bi ibadatihi wahdah. Illatul hayat, tujuan hidup seluruhnya. Apa ilahnya, apa tujuannya kita hidup? Tujuannya adalah syukrullah ta'ala, adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Bentuk kesyukuran itu bi ibadatihi wahdah, dengan cara beribadah kepadanya semata. Nah, ini tujuan hidup. Yang keempat, al-halalu minal mata'imi wal masyaribi wa ghairiha ma ahallahu Allah. Yang halal dari makanan dan minuman dan selainnya adalah apa yang Allah halalkan. Wal haramu ma harramahullahu azza wa jal, dan yang haram adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Nah, ini harus diingat hal-hal yang seperti ini. Jadi hidayatul ayah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala itu kesimpulan-kesimpulan pelajaran yang diambil dari ayat. Itu hendaknya diperhatikan. Jadi lihat yang pertama, ibadah seorang mukmin kepada selain Allah
dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah ibadah kepada selain Allah, dia sadari perbuatannya itu, maka itu dianggap sebagai riddah. Lihat, jadi ini bukan hal-hal yang bisa dipermainkan. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian juga di sini lihat illatul hayati yang ketiga. Illatul hayati kulliha, tujuan hidup seluruhnya, sebab hidup seluruhnya adalah syukrullah. Kita dihidupkan, diberi rezeki, diberi nikmat supaya kita bersyukur kepada Allah. Dan bentuk kesyukuran itu adalah biibadatihi wahdah. Masih ingat awal-awal ayat perintah pertama dalam Al-Quran? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul ardu firasha. Disebutkan nikmatnya, perintah untuk bertauhid, disebutkan nikmatnya, dan di akhir ayat disebutkan larangan wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, larangan berbuat kesyirikan. Itu illatul haya. Tujuan hidup untuk bersyukur kepada Allah, dan cara kesyukuran adalah mentauhidkan Allah. Artinya orang yang tidak bertauhid kepada Allah berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Siapa yang tidak bersyukur kepada Allah berarti dia tidak menjalankan tujuan hidupnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di sini juga yang keempat perlu diperhatikan. Lihat, perkara yang halal adalah apa yang Allah halalkan dari makanan, minuman, dan yang selainnya. Perkara yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Berarti urusan halal haram itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan ini halal, urusan ini haram kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan masing-masing dari kita manusia yang menetapkan, oh ini halal, ini haram. Seluruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah melalui nas Al-Qur'an atau melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.